Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, nama saya Najwa Hafifah dengan nomor induk mahasiswa 2081000019 dan kini berkuliah di semester 1 Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Putra Indonesia Cianjur. Pembuatan video ini bertujuan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester atau UAS pada mata kuliah pengantar ilmu komunikasi. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis komunikasi. Check this out! Nah, sebelum kita langsung ke inti pembahasan, mari kita bahas sekilas apa itu komunikasi. Menurut Laswell, komunikasi adalah who says what, in which channel, with whom, with what effect, atau siapa yang mengatakan apa, dengan media apa, dengan siapa, dan berdampak apa. Maka dapat kita simpulkan bahwa komunikasi dapat diartikan sebagai penyampaian atau pertukaran pesan dari individu kepada individu lain maupun kepada kelompok lain melalui suatu media. Media di sini dapat berupa udara, surat, dan lain sebagainya. Nah, komunikasi ini memiliki 4 macam. Yang pertama adalah komunikasi intrapersonal, yang kedua adalah komunikasi antarpersonal, yang ketiga adalah komunikasi kelompok, dan yang terakhir adalah komunikasi massa. Masuk kepada pembahasan yang pertama, yaitu komunikasi intrapersonal. Komunikasi intrapersonal adalah komunikasi yang terjadi sendirian atau terjadi di dalam diri sendiri. Komunikasi intrapersonal merupakan keterlibatan internal secara aktif dari individu dalam pemrosesan simbolik dari pesan-pesan. Nah, seorang individu dapat menjadi pengirim sekaligus penerima pesan, memberikan umpan balik bagi dirinya sendiri dalam proses internal yang berkelanjutan. Dalam proses komunikasi ini, seorang komunikator melakukan pengolahan informasi yang ia peroleh sehingga menjadi pesan yang ia pahami dan ia berikan makna. Nah, komunikasi intrapersonal ini memiliki 4 tahapan. Tahapan pertama adalah sensasi. Sensasi berasal dari kata sense, yaitu alat penginderaan yang menghubungkan organisme dengan lingkungannya. Sensasi adalah kemampuan yang dimiliki manusia untuk menyerap segala hal yang diinformasikan oleh panca indera. Dengan demikian, sensasi ini menangkap stimulus atau rangsangan-rangsangan tertentu dari panca indera. Tahapan yang kedua adalah persepsi. Persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Persepsi dipengaruhi oleh sensasi yang merupakan hasil serapan panca indera. Persepsi juga dipengaruhi oleh perhatian, harapan, motivasi, dan ingatan. Sebagai contoh, orang-orang yang lapar akan memberikan perhatian lebih kepada makanan dibandingkan kepada alam atau yang lainnya. Tahapan yang selanjutnya adalah memori. Dalam komunikasi intrapersonal, memori memegang peranan yang sangat penting dengan menyediakan kerangka rujukan. Memori adalah sistem yang sangat terstruktur, yang menyebabkan organisme sanggup merekam fakta tentang dunia dan menggunakan pengetahuannya untuk membimbing perilakunya. Setiap stimulus datang, stimulus itu akan direkam, baik secara sadar maupun tidak. Sesuatu yang sudah tersimpan dalam memori akan mempengaruhi pemaknaan atau persepsi seseorang terhadap sesuatu di waktu yang lain. Begitupun dalam berpikir. Untuk memutuskan atau memerintahkan sesuatu, seseorang akan membuka memorinya untuk mengetahui apa yang perlu dipertimbangkan dalam memutuskan sesuatu atau siapa yang perlu diberi perintah untuk melakukan sesuatu tersebut. Sehingga memori memiliki peranan yang sangat penting bagi individu dalam menentukan persepsi dan cara berpikir. Nah, tahapan yang terakhir adalah berpikir. Berpikir merupakan manipulasi atau organisasi unsur-unsur lingkungan dengan menggunakan lambang-lambang sehingga tidak perlu langsung melakukan kegiatan yang tampak. Dalam berpikir, kita akan melibatkan semua proses yang kita sebut sebelumnya tadi, yaitu sensasi, perspektif, dan memori. Berpikir ini dilakukan untuk memahami realitas dalam rangka mengambil keputusan, memecahkan persoalan, dan menghasilkan solusi yang baru.
Yang selanjutnya adalah komunikasi antarpersonal. Komunikasi antarpersonal atau yang disebut juga komunikasi antarpribadi adalah komunikasi yang dilakukan dua orang atau lebih dengan interaksi secara tatap muka ataupun bermedia, dan feedbacknya langsung diketahui. Komunikasi jenis ini adalah komunikasi paling umum yang sering terjadi di kehidupan sehari-hari, seperti percakapan kita bersama teman, keluarga, maupun orang lain. Dalam komunikasi antarpersonal ini terjadi dua proses, yaitu encoding dan decoding. Di video saya sebelumnya sebenarnya sudah dibahas apa itu encoding dan decoding, tapi mari kita bahas sedikit. Encoding adalah proses transmisi pikiran ke otak, lalu disampaikan oleh otak ke mulut dan keluar melalui suara. Sementara decoding adalah proses penerimaan pesan dari pembicara pertama tadi, yang diterima oleh telinga lalu ditransmisikan oleh saraf dan diterjemahkan oleh otak sehingga pesan yang disampaikan dapat diterima dengan baik. Jenis yang ketiga dari jenis-jenis komunikasi adalah komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok adalah komunikasi yang berlangsung antara beberapa orang dalam suatu kelompok kecil seperti pada rapat, pertemuan, maupun konferensi. Nah, komunikasi kelompok ini adalah interaksi secara tatap muka antara 3 orang atau lebih dengan tujuan yang sudah diketahui. Misalnya, untuk berbagi informasi, pemecahan masalah di mana anggota-anggotanya dapat mengingat karakteristik pribadi anggota lainnya secara tepat, maupun obrolan ringan lainnya. Nah, dalam komunikasi kelompok ini terjadi proses yang diawali dengan perkumpulan atau terbentuknya suatu kelompok kecil yang berjumlah 3 orang maupun lebih. Dalam kelompok ini akan terjadi komunikasi yang berawal dari komunikasi yang bersifat sehari-hari atau bisa juga dengan komunikasi dengan percakapan yang lebih serius. Pembicaraan akan berawal dari sebuah ide, lalu ide itu akan memunculkan pembahasan-pembahasan lain. Pembahasan yang terakhir adalah komunikasi massa. Komunikasi massa adalah sebuah proses di mana pesan-pesan disebarkan kepada massa penerima pesan yang luas, anonim, dan heterogen. Komunikasi massa adalah proses produksi dan distribusi yang berlandaskan teknologi dan lembaga dari arus pesan yang kontinu atau berkelanjutan, serta paling luas dimiliki orang dalam masyarakat industri. Pada dasarnya, komunikasi ini merupakan salah satu bentuk komunikasi di mana proses yang dilalui pada dasarnya juga merupakan proses komunikasi manusia atau human communication yang lahir bersamaan dengan mulainya digunakan alat-alat mekanik yang mampu melipat gandakan pesan-pesan komunikasi. Sebagian atau sejumlah besar dari peralatan mekanik itu dikenal sebagai alat-alat komunikasi massa atau lebih populer dengan nama media massa. Nah, narasumber atau komunikator mampu mencapai jumlah penerima yaitu komunikan atau audiens secara serentak dengan kecepatan yang relatif tinggi. Nah, pada prosesnya, komunikasi massa ini melibatkan banyak orang yang bersifat kompleks dan rumit. Proses komunikasi massa terlihat berproses dalam bentuk melakukan distribusi dan penerimaan informasi dalam skala besar. Jadi, proses komunikasi ini melakukan distribusi informasi ke masyarakat dalam skala yang besar, sekali siaran atau pemberitaan jumlah dan lingkupnya yang sangat luas dan besar. Selain itu, komunikasi massa ini memiliki proses yang cenderung dilakukan melalui model satu arah, yaitu dari arah komunikator kepada komunikan saja atau kepada halayak ramai. Maka interaksi yang terbentuk ini sifatnya adalah terbatas. Nah, hal ini menyebabkan komunikasi antara mereka berlangsung datar dan bersifat sementara. Kalaupun terjadi sensasi emosional, sifatnya ini sementara dan tidak permanen. Proses komunikasi massa juga berlangsung didasarkan pada hubungan kebutuhan-kebutuhan di masyarakat. Misalnya, suatu program akan ditentukan oleh apa yang dibutuhkan pemirsa. Dengan demikian, media massa juga ditentukan oleh rating, yaitu ukuran di mana suatu program di jam yang sama ditonton oleh sejumlah halayak massa. Nah, teman-teman semua, sekian pemaparan yang mungkin bisa saya sampaikan kali ini. Harap maklum untuk semua kekurangan. Jika ada pertanyaan maupun tambahan materi, bisa kalian semua lakukan di kolom komentar. Terima kasih. See you at another video.